ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Itu semua apa ya? Ada yang tahu anak-anak? Itu semua adalah kitab-kitab Allah. Hari ini kita akan belajar itu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan untuk kita semua. Jawablah Waalaikumsalam. Jawablah Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian di rumah selalu diberikan kesehatan ya. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dalam kita belajar diberikan kemudahan. Amin amin Allahumma amin. Nah, hari ini kita akan belajar PKI ya. Nah, materi kita yaitu tentang kitab-kitab Allah. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar PAI ya. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang mari mengenal kitab-kitab Allah. Ayat Al-Quran apa ya yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah? Coba kita lihat bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Kitab-kitab Allah. Coba beriman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Jadi beriman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Yang keberapa anak-anak? Yang ketiga. Nah, kitab Allah itu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab ini berbahasa Ibrani. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi. Waktu itu Nabi Daud sedang menduduki tahta sebagai raja Bani Israel. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan
diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini menggunakan bahasa Yunani. Yang keempat yaitu Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad mulai abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran ini dikenal dengan Nuzulul Quran. Saat itu Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hiro. Turunnya Al-Quran menandai awalnya diangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Itulah kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Kitab Taurat, yang kedua Kitab Zabur, yang ketiga Kitab Injil, dan yang keempat adalah Al-Quran. Nah, untuk mudah mengingat, Bu Guru punya sebuah lagu nih. Coba kita bernyanyi bersama. Ayo kawan, coba jawab. Kitab Allah ada berapa? Ada 4, itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Kitab Taurat pada Nabi Musa, Kitab Zabur pada Nabi Daud, Kitab Injil pada Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ya, jangan lupa dihafalkan ya anak-anak. Ya. Jangan lupa ya anak-anak, di rumah dinyanyikan agar kalian mudah menghafal, yaitu 4 kitab Allah. Ya. Sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi Allah itu mempunyai 4 kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu kitab apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua yaitu Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga yaitu Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang keempat yaitu Kitab Al-Quran, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, cukup kali ini saja pertemuan kali ini. Kita lanjut pertemuan selanjutnya.